warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Hermawan dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malam B. Yang saya hormati kepada Ibu Cynthia Anissa, RP MPDE, selaku dosen pengampu daripada mata kuliah perkembangan peserta didik. Di sini saya akan mempresentasikan guna menyelesaikan ujian tengah semester genap yang berjudul Prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip-prinsip perkembangan adalah pola-pola umum dalam suatu proses perubahan alamiah yang teratur, universal, dan berkesinambungan. Yang dimaksud dengan perubahan yang teratur adalah pertumbuhan pada manusia yang berjalan normal mengikuti tata urutan yang saling berkaitan. Prinsip-prinsip perkembangan, pertumbuhan, dan perkembangan manusia secara alamiah mengikuti pola teratur berdasarkan prinsip atau hukum perkembangan. Berikut beberapa prinsip perkembangan menurut para ahli, diantaranya adalah sebagai berikut. Menurut William Strand, ia berpendapat bahwa bukanlah unsur yang menjadi titik pangkal perkembangan jiwa, melainkan kesatuan kehidupan pribadi yang bekerja sendiri. Lebih jelasnya, bahwa person atau pribadi seseorang secara utuh itulah yang menentukan jalannya perkembangan dan bukan fungsi jiwa yang terpisah-pisah. Atas pandangan inilah William Strand akhirnya memunculkan teori konvergensi. Sedangkan menurut J. L. Moreno, dia menolak adanya pandangan bahwa kehidupan anak-anak itu semata-mata tergantung pada kenyataan diri mereka yang masih lemah dan pengaruh lingkungan. Sebaliknya, menurut Moreno, bahwa ada kesempatan bagi setiap anak untuk memilih sendiri jalan perkembangannya. Dengan demikian, dasar perkembangan manusia itu berada pada diri masing-masing ketika dalam usia anak-anak. Atas dasar pandangan ini, kata Moreno, maka pendidikan punya kemungkinan untuk dilaksanakan. Menurut Jean Piaget, ia memandang bahwa pada setiap anak terdapat dua faktor, yaitu pengenalan dan perasaan. Keduanya berguna untuk penyesuaian rohani lingkungan. Katanya pula bahwa dalam rohani anak terdapat fungsi pikiran, akan tetapi kecakapan berpikir secara logis tidak dibawa secara lahir. Kecakapan berpikir baru timbul setelah ia mencapai taraf perkembangan tertentu. Menurut Montessori, tiap fase perkembangan itu mempunyai anti biologis. Kodrat alam mempunyai rencana tertentu berdasarkan dua asas pokok, yaitu yang pertama, asas kebutuhan vitas terkenal dengan masa peka, yang kedua, asas kesibukan. Perkembangan jiwa harus dipahami sebagai perkembangan fungsi-fungsi yang saling mempengaruhi satu sama lainnya, tetapi harus dimengerti sebagai perwujudan dari suatu rencana tempat kekuatan jasmani rohani dalam struktur yang berurutan memperoleh pelajaran atau latihan yang penting untuk pembentukan yang tetap. Dan menurut J.B. Watson dan Pavlov, keduanya menyatakan bahwa perkembangan itu pada hakikatnya merupakan kumpulan dari sejumlah refleks yang karena sudah terlatih sedemikian rupa hingga akhirnya membentuk tingkah laku seseorang yang bersifat konstan, atau bisa diartikan sebagai gerak spontan yang bersifat otomatis. Inilah yang menurutnya disebut dengan refleks wajar yang masih murni, yang asli dibawa sejak lahir. Sejak mendapat latihan dan pembiasan lalu disebut sebagai refleks bersyarat. Jadi menurutnya, perkembangan merupakan proses terbentuknya refleks wajar menjadi refleks bersyarat. Selanjutnya, implikasi prinsip-prinsip perkembangan terhadap pendidikan. Prinsip-prinsip perkembangan peserta didik seperti perkembangan perilaku dan pribadi misalnya sangat berpengaruh pada implikasi pendidikan atau proses pembelajaran yang diberikan kepada mereka. Berikut ini beberapa implikasi prinsip-prinsip perkembangan peserta didik dalam proses pendidikan atau belajar mengajar di sekolah. Yang pertama, perkembangan peserta didik dan adanya prakonsepsi terhadap pendidikan. Anak-anak yang berada pada umur sekolah dasar sedang berada pada tahap operasional konkret. Peserta didik yang berada di sekolah dasar atau baru lulus dari sekolah dasar ini masih lemah jika dituntut untuk berpikir abstrak. Implikasi terhadap pendidikan di sekolah adalah pembelajaran yang diberikan oleh guru harus bersifat konkret, kemudian sebanyak-banyaknya untuk melibatkan pengalaman-pengalaman fisik mereka.
Prakonsepsi pada peserta didik dipengaruhi oleh pengalaman langsung mereka, pengalaman berpikir, pengalaman emosi, dan pengalaman fisik dalam suatu proses sosial. Selama masa perkembangannya, peserta didik berupaya keras untuk memahami hal-hal yang ada di sekitarnya. Pada dasarnya, ada prakonsepsi yang telah sesuai dengan kebenaran atau yang ditinjau sebagai dari segi keilmuan. Tetapi ada juga prakonsepsi yang mereka miliki yang belum sesuai dan bahkan dapat berkembang menjadi miskonsepsi jika prakonsepsi yang mereka miliki sesuai dengan kebenaran keilmuan. Maka proses belajar mereka akan menjadi lebih mudah, demikian pula sebaliknya. Selanjutnya, perkembangan peserta didik di usia remaja dan miskonsepsi yang mereka miliki dan hubungannya terhadap pendidikan. Perkembangan peserta didik yang berada pada usia remaja, SMP dan SMA sangat bervariasi baik tingkatannya maupun kecepatannya. Ada implikasi yang harus diperhatikan dalam kaitan perkembangan mereka ini. Misalnya, ketika akan mengenalkan konsep baru, sebaiknya mulailah dengan contoh-contoh yang telah mereka kenal. Kemudian guru dapat mendorong peserta didik untuk menerapkan proses bernalar, hipotetik, dedukatif, atau penalaran operasi formal. Hal ini sangat penting terutama ketika guru melibatkan teori-teori konsep-konsep yang sifatnya abstrak. Selanjutnya, tingkatan perkembangan serta kecepatan yang berbeda-beda pada peserta didik membuat mereka membutuhkan bantuan dari teman-temannya. Oleh karena itu, sangat baik untuk membuat kelompok yang heterogen sehingga bagi peserta didik yang belum mencapai tingkatan berpikir operasi formal mendapat tutor sebaya atau per-tutoring dalam kelompoknya. Selanjutnya, konsep-konsep abstrak akan menjadi lebih mudah ketika peserta didik dibiasakan untuk mengungkapkan pemikiran dan ide-ide mereka melalui kata-kata atau kalimatnya sendiri. Karena itu, doronglah peserta didik untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka dapatkan dari suatu kegiatan pembelajaran di kelas melalui diskusi dan semacamnya. Yang selanjutnya, guru dapat menggalakkan proses berpikir dedukatif-induktif dalam setiap pembelajarannya untuk membuat siswa semakin meningkat perkembangan kognitifnya. Berbagai cara dapat dilakukan untuk memfasilitasi peserta didik untuk melakukan ini. Misalnya melalui debat pro kontra, mendiskusikan ide-ide pembelajaran kooperatif, bahkan dengan meminta peserta didik untuk mengkritisi proses pembelajarannya sendiri. Demikian beberapa implikasi prinsip-prinsip perkembangan peserta didik terhadap pendidikan. Demikian presentasi yang dapat saya berikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.